第一，与你无需砍你。你们没见过九转天钩。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan yes, kita bakal melanjutkan Abang Xiahou lagi yang sangat seru guys. Karena di part ini Xiahou itu bakal melawan murid terkuat dari sekte lain. Wah, ini berarti pertarungan para murid terkuat dari berbeda akademi nih. Kenapa bisa terjadi Min? Ini semua gara-gara Xiahou sempat bermasalah dengan salah satu akademi yang ada di sana guys, yaitu Akademi Abadi. Waktu itu, Xiahou mengalahkan salah satu murid mereka lalu mengambil zira sucinya. Nah, itulah yang bakal menjadi masalah besar nanti. Buat jangan lupa, silakan nonton dua part sebelumnya, yaitu di sekitar 429 tuh. Murid yang bernama Tiannya dibantai sama Xiahou. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guysku. Hehehe. Singkat cerita, sebulan kemudian mereka pun akhirnya keluar dari makam rahasia. Para tetua menghela nafas begitu mendalam karena perjalanan ini sangatlah menyedihkan. Banyak murid mereka yang meninggal guys, tetapi ini semua dilakukan demi dunia masa depan 9 langit 10 bumi mereka. Jadi pengorbanan mereka itu dianggap sebagai pahlawan demi keselamatan dunia ini. Xiahou sebenarnya mendapatkan banyak sekali benih yang bagus. Ya emang sih, perjalanan kali ini memang membuat Xiahou menghasilkan banyak pengalaman dan hal baru. Yang disesalkan adalah dia tidak mendapatkan benih sempurna di pohon 1000 tau. Benih yang di sana itu benar-benar sempurna guys. Itu adalah benih yang kemarin dilindungi oleh jiwa leluhur misterius. Xiahou pastikan di masa depan dia bakal kembali untuk mengambil benih sempurna itu. Mantap. Singkat cerita, semua murid pun kembali ke kediaman. Dengan rasa penuh penasaran, dia menghentikan para tetua dan bertanya, berapa banyakkah benih abadi yang bisa ditampung oleh seseorang? Tetua kedua menjawab, menampung satu aja udah cukup, janganlah serakah. Tapi gimana kalau satu doang ternyata tidak cukup untuk mencapai puncak keabadian? Itu membuat Xiahou tidak puas jawabannya guys. Xiahou pun diberikan kesempatan. Katanya di Akademi Abadi ada banyak harta karun dan benih yang bagus. Jikalau Xiahou bisa masuk ke akademi itu, maka dia bakal dikasih benih yang super langka. Wah, Xiahou bingung dong. Kenapa dia malah disuruh buat masuk ke akademi lain? Jadi sebenarnya si tetua tidak mau bersikap egois. Memang Xiahou itu murid terbaik yang pernah dia temui. Tapi kan bencana kehancuran sudah mau datang. Kalau muridnya memiliki kesempatan yang lebih bagus di tempat lain, maka mereka rela melepaskannya guys. Dan tidak lama dari itu muncullah badai super besar. Yang ternyata itu adalah pertanda kemunculan Akademi Suci dan Akademi Abadi. Jadi hari ini adalah hari kedatangan kedua akademi untuk memilih para jenius dari Akademi Tianshan. Muncullah kapal besar dari atas langit dan sosok tetua tertinggi yang bernama Wei Jing. Dia ini adalah tetua dari Akademi Suci. Kuat guys. Xiahou aja bisa menilai orang-orang ini yang cukup hebat. Tetua Wei Jing datang bersama dengan Tetua Zhe Ying. Buat kalian lupa, Tetua Zhe Ying adalah Tetua Akademi Abadi yang kemarin mengajak Akademi Tianshan buat berkompetisi, memperebutkan harta antar murid. Dan yang mendapatkan paling banyak itu rata-rata Akademi Tianshan. Karena di sana ada Xiahou guys, hehe. Kedua tetua pun diajak masuk ke dalam buat berdiskusi. Gak lama dari itu, jalan menuju Akademi Abadi pun terbuka. Nah, si Periau Ye bersama dengan beberapa murid lain terpilih guys buat masuk ke Akademi Abadi. Sementara Nona Wangxi tampaknya dia memilih Akademi Suci. Tapi sebelum pergi dia penasaran, akademi manakah yang bakal dipilih oleh Xiahou?
Wah, kira-kira Lord kita pilih yang mana guys? Penasaran nggak kalian? Baru aja diomongin, tiba-tiba muncullah beberapa orang yang mempertanyakan di manakah Huang berada. Yang ternyata mereka ini adalah pelayan dari Raja Xiao Tian. Buat kalian lupa, sekitar 2 episodenya lalu, Xiao itu sempat menghabisi salah satu pelayan Raja Xiao Tian di makam suci, yaitu namanya Wu Tian guys. 还不速速来领你在界坟中折入我仙院弟子。 Lalu waktu itu kan Xiao mengambil zirah sucinya. Nah, zirah suci itu milik si Raja Xiao Tian. Mereka datang buat meminta kembali zirah suci tersebut. Bahkan gak tanggung-tanggung Xiao disuruh muncul sekaligus berlutut. Wah, Lord kita mana mau ya kan? Xiao membalas, harusnya kalian yang minta maaf. Karena Wu Tian yang pengen menghabisiku duluan. Qian Ying bersama Mo Tao sudah berdiri di depan bersiap untuk bertarung. Mereka tidak peduli jikalaupun tidak bisa memasuki Akademi Abadi gara-gara pertarungan ini. Segera para pelayan Raja Xiao Tian bertindak, membentuk formasi besar gabungan. Ini adalah formasi pembantai kuno yang sangat kuat. Serangan pun dilancarkan. Serangan dari formasi itu berupa tulisan-tulisan penghancur yang mengarah ke segala tempat. Tapi kekuatan petir Xiao terlalu cepat. Dia pun berpindah ke atas lalu menggunakan kekuatan pembalik. Seketika formasi besar itu pun dia hancurkan dengan tangan raksasanya guys. Para pelayan Xiao Tian dibuat tidak berkutik. Yang wanita Xiao tampar bahkan dia cekek. Benar-benar orang-orang Akademi Abadi tidak pernah belajar kesalahan, kata Lord kita. Sang senior mencoba membantu tetapi dia juga dibantai habis-habisan sama Xiao. Kalian semua ini hanya penuh dengan omong kosong di hadapanku, kata Lord kita dengan mantap. Xiao pun menantang siapa lagi yang mau turun tangan membela Raja Xiao Tian. Tapi yang datang sekarang itu berbeda guys tampaknya nih. Yes, yang datang kali ini adalah Raja Xiao Tiannya langsung. Wah, Raja Xiao Tian ini merupakan murid tertinggi tertua dari Tetua Agung. Makanya dia tuh sangat dihormati guys. Nah ini nih yang cari masalah sama Lord kita. Raja Xiao Tian menyelamatkan kedua pelayannya yang Xiao pukul habis-habisan tadi. Mo Tao melihat Raja Xiao Tian ini memiliki aura yang sama dengan kakaknya. Disitulah Mo Tao langsung paham kalau dia itu tidak akan bisa melawan Raja Xiao Tian kala telak dia. Selain itu, kalau kalian perhatikan di tubuhnya Raja Xiao Tian, terpancar cahaya abadi yang terus berkeliaran gitu guys. Orang-orang seperti ini ditakdirkan menjadi tidak terkalahkan di masa depan, yang dalam artian dia bakal jadi sangat kuat. Apakah Xiao mampu melawannya ataukah tidak, kita masih belum tahu. Raja Xiao Tian kembali meminta zirah sucinya secara baik-baik. Dia bakal menunjukkan kekuatan petirnya yang sangat kuat, menerbangkan batu-batu di sana seperti nggak ada apa-apanya gitu guys. 亚洲乃我为征战一语所备，没什么用。荒道友，持我湛蓝甲胄。 Xiao merasa orang ini kebanyakan pamer kekuatan. Memang dia ini agak sombong nih. Raja Xiao Tian memberikan tantangan kepada Xiao. Dia cukup membentuk sebuah pelindung dengan cahaya suci di sekitar tubuhnya. Xiao diperbolehkan menyerangnya sesuka hati. Alasannya dia menganggap Xiao itu lemah dan tidak mau dia tindas. Tapi kalau Xiao berhasil mengguncangkan tubuhnya sedikit saja, maka dia bakal dianggap kalah. Wah, ngeremehin banget nih ya. Xiao mengajak dia buat bertarung saja di atas arena sihir secara adil. Karena dia nggak mau taruh-taruhan kayak gitu, nggak seru kata dia. Tindakan Xiao yang menantang Raja Xiao Tian tentu membuat orang-orang tertawa keras. Kedua belah pihak itu mulai memanas. Sisi kiri membela Raja Xiao Tian, sisi kanan membela Raja Xiao kita. Mana yang lebih mantap guys, hehe. Beliau Ye masih mencoba meminta maaf kepada Raja Xiao Tian supaya mereka berdua tidak bertarung.
Tapi tampaknya Shahao sudah kehabisan kesabaran. Kalau mau bertarung, ayo bertarung saja, kata dia. Dan memang benar, Raja Xiao Tian sebenarnya sangat ingin bertarung dengan Shahao. Tapi dia baru-baru ini sehabis bergabung dengan sebuah harta tertinggi. Jadi kekuatannya pun masih tidak stabil. Takutnya arena tingkat dewa sekalipun gak kuat menahan kekuatannya nanti. Wah, sombong banget ya. Shahao juga pernah merasakannya ketika dia melawan Shi dan menghancurkan arena dewa. Waktu itu seru banget guys. Maka dari itu mereka berdua sepakat untuk bertarung. Tapi sebelum itu Shahao disuruh melawan juniornya dulu yang bernama Yu Wuti. Wuti ini murid nomor 1 di ranah dewa. Selama Shahao bisa mengalahkannya dan menyerap benih abadi, maka baru si Raja Xiao Tian akan melawan Shahao secara one by one. 天神境第一，便留下甲胄，当下天神境第一人。 Gak lama dari itu muncullah para murid dari Akademi Suci yang dipimpin sama Qin Yu. Qin Yu datang-datang merasa tidak setuju akan perkataan Raja Xiao Tian yang tadi, yang seakan-akan merasa Akademi Abadi mereka itu yang nomor 1 di atas akademi lainnya. Sementara para murid lagi asik ribut, ada sosok pak tua yang menonton dari kejauhan dan dia merasa tertarik akan perselisihan ini. Maka dari itu dimunculkan sebuah arena kuno guys, biar para murid bisa bertarung. Wah, siapakah sosok pak tua ini? Sekali buka tangan langsung muncul arena raksasa, tetapi itu tidak penting buat sekarang, karena yang penting adalah perselisihannya Shahao nih. Shahao orang pertama yang maju ke arena, dia menuju Wuti agar segera maju. Kita lihat sekuat apa Wuti. Dia langsung melancarkan serangan Phoenix Api yang membakar seluruh arena. Shahao mencoba melawan, masih bisa Wuti tahan. Wellrock itu dipanggil keluar beradu serangan dengan burung Phoenix raksasa dan tua. Lagi asik bertarung, muncullah kapal lain, yang ternyata itu teman-temannya Shahao guys. Senang mereka ketika melihat Shahao bertarung. Wuti melancarkan serangan pedang raksasa berelemen api. Shahao pun memanggil tubuh asli Kaisar Guntur yang besar banget, keren nih. Dengan tubuh yang super besar, dia langsung menghancurkan pedang raksasanya Wuti. Bahkan mementalkan dia sampai keduanya sama-sama mengeluarkan darah dari mulut. Raja Xiao Tian mulai mengakui Shahao memang memiliki kemampuan untuk menantang dirinya. Si Wuti masih memiliki serangan lain. Dia merasa Shahao musuh yang cukup layak untuk diserang dengan teknik surgawi terkuatnya. Seketika seluruh ruang pun di sana berbalik guys. Wah, teknik tertinggi surgawi ini seru nih. Shahao jadi mengingat teknik ini sama dengan teknik dari si Raja Kekosongan yang kemarin dia lawan. Sehingga dia menggunakan kekuatan 6 jalur reinkarnasi guys. Mode serius, 6 jalur reinkarnasi melawan teknik surgawi. Keduanya pun saling beradu. Gerakan teknik kedua pun dilancarkan. Shahao melihat ada aliran hukum ilahi spasial dan terkandung kekuatan reinkarnasi di dalamnya. Maka dari itu akan Shahao lawan. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi miliknya, membalikan kekuatan ruang hukum dan waktu di sana menjadi seperti normal kembali. Bingunglah si Wuti ya kan? Kenapa Shahao bisa memiliki kekuatan reinkarnasi juga? Dia nggak terima. Dengan penuh kemarahan, Wuti mengeluarkan kekuatan aslinya dan bentuk aslinya guys. Yaitu naga iblis berkepala 9. Wah, serem ini. Ternyata Wuti aslinya keturunan naga iblis. Pertarungan dilanjutkan, Shahao dengan cepat berpindah dan memukul dia. Kukira kau adalah burung besar, ternyata sosok muka jelek katanya. Sialnya serangan Shahao tidak berefek. Tubuh dan kaki dan tangannya pun ditangkap oleh ke-9 kepala naga. Justru inilah yang Shahao tunggu-tunggu. Dia menghancurkan ke-9 kepala sekaligus. Dengan kekuatan reinkarnasi, dia menjebak Wuti sampai tidak bisa bergerak. Yes, kalau udah kena serangan ini, auto kelar hidupnya nih. Wuti pun dibuat menjadi kecil lagi, lalu Shahao injak di tempat.
Udah kayak injak cacing aja nih ya guys ya. Hehehe. Sungguh seru pertarungan kali ini. Kalian pun pasti jadi nggak sabar kan melihat apa yang bakal terjadi nanti. Apakah habis ini dia bakal melawan si Raja Xiao Tian yang sombong atau tidak? Langsung aja guys, spoiler untuk part 232 Wen Mei Shiqi. Kita semua bakal melihat. Nah jadi guys, nanti Xiahou bersama teman-temannya itu bakal pergi ke suatu tempat. Yang uniknya adalah Xiahou bakal mendapatkan beberapa harta. Di situ dia bakal pergi menemui sosok Pak Tua yang overpower tadi guys. Yang lagi asik mancing di suatu tempat, terus memunculkan arena besar hanya dengan satu lambaian tangan. Siapa sebenarnya sosok Pak Tua ini? Selain itu, Xiahou bakal mendapatkan pedang baru yang sangat kuat karena memiliki corak-corak aneh gitu. Dan di akhir, Xiahou bakal bertarung melawan sosok misterius. Kekuatan 6 jalur reinkarnasi lagi-lagi digunakan guys. Wah, musuh apa lagi ini ya? So, kita tunggu lagi di part 232 Wen Mei Shiqi Perfect World. Dunia yang sempurna dan satu hal yang pasti cuman di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.